wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kalian anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Jangan lupa berdoa dan melakukan hal-hal positif agar menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan menjadi harapan keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran materi akhlak terpuji, antara lain: pertama, dapat menjelaskan pengertian berilmu dan kerja keras. Kedua, dapat menunjukkan dalil dan mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri berilmu dan kerja keras. Ketiga, dapat menganalisis cara-cara membiasakan diri berilmu dan bekerja keras. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi perilaku berilmu dan kerja keras. Selanjutnya, dapat menganalisis dampak positif berilmu dan kerja keras. Keenam, dapat menunjukkan contoh perilaku berilmu dan kerja keras. Agar anak-anak lebih semangat dalam belajar, dengarkanlah cerita berikut ini. Ibnu Hajar, si anak batu. Ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada mulanya, ia adalah seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham. Akhirnya, Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun mohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati, sang kiai membolehkan Ibnu Hajar pulang, tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti belajar. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat. Dia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Pada saat di gua, dia mendengar suara gemercik air. Lalu dia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata itu suara gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Dia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama dan tekun belajar. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar kembali lagi ke pondok untuk menemui sang kiai. Ia pun belajar lagi dengan penuh semangat. Usaha tersebut tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi orang alim. Bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua, inilah kemudian beliau diberi sebutan Ibnu Hajar, anak batu. Mari kita kupas materi akhlak terpuji tentang berilmu dan kerja keras. Nah, apakah itu berilmu? Berilmu merupakan kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Alangkah pentingnya memiliki ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man aroda dunia fa'alaihi biilmi, wa man aroda akhirata biilmi, wa man aroda huma fa'alaihi biilmi." Yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Ciri-ciri dan kiat-kiat orang yang berilmu. Pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja berada. Keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara.
Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Selanjutnya, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Kiat-kiat menjadi orang berilmu terdapat dalam Al-Quran yang dimana terdiri dari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah yaitu yang mempelajari pada dasarnya ilmu-ilmu agama seperti akidah Allah, ibadah, muamalah, syariah, tarikh, dan tajwid atau peringatan. Sedangkan ayat-ayat kauniyah yang mempelajari pada dasar ilmu-ilmu umum seperti fisika, biologi, matematika, dan geografi. Adapun perilaku orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Perilaku orang yang berilmu lebih luas jangkauannya dibandingkan ciri-ciri orang yang berilmu. Karena dengan berperilaku berarti betul-betul orang tersebut mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di antaranya, pertama, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Selalu berwajah ceria dan lapang dada. Berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Selanjutnya, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sebagai penopang orang yang berilmu, haruslah memiliki jiwa kerja keras. Nah, apakah kerja keras itu? Kerja keras dapat diartikan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil. Adapun dalilnya terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Ciri-ciri kerja keras adapun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak pemalas, tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah sanggup-sanggupinya. Yang ketiga, pantang mengeluh, selalu semangat. Yang keempat, cekatan dalam bekerja. Yang kelima, mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya, cara-cara bekerja keras dalam membiasakan diri. Kita harus melakukan yang pertama, meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras, hasil tidak akan memuaskan. Yang kedua, meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, gemar berlatih melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. Yang keempat, menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas yang sudah tersedia atau yang ada. Kesimpulan dari materi yang ibu paparkan, yakni tentang berilmu dan kerja keras, bahwa dengan menuntut ilmu kita dapat mengetahui segala sesuatu yang belum tentu kita ketahui. Dan untuk meraih semua itu, kita harus melakukan yang namanya kerja keras, yakni dengan dibekali semangat belajar yang tinggi agar cita-cita kita bisa tercapai dengan maksimal. Di masa pandemi ini, belajar tidak hanya dari bangku sekolah, tapi juga bisa dari rumah, yakni dengan memanfaatkan media yang ada seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan bisa membaca buku dari rumah dengan memanfaatkan literatur yang ada. Dan tak lupa mengikuti arahan dari guru dalam pembelajaran. Cukup
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.